Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu muatan IPS dan PPKN. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana anak-anak? Udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah, kita mulai ya. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Ya, ini ada sebuah anak yang sedang membuang sampah, tetapi bukan pada tempat sampah. Anak ini membuang sampahnya di anak-anak, sungai. Apakah kalian pernah melihat suatu peristiwa seperti pada gambar di samping di lingkungan tempat tinggal kalian? Jika kalian melihat peristiwa seperti tersebut, kalian harus langsung menegurnya, karena perbuatannya itu akan membuat sungai menjadi tersumbat dan adanya pencemaran. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita ambil contoh pada gambar ya, ini yang tadi ya, anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan alam yang tidak baik. Karena peristiwa ini dapat menimbulkan bencana alam dan dapat merugikan manusia juga. Ya, seperti bencana banjir. Jadi, dari membuang sampah pada sungai itu akan mengakibatkan tersumbatnya aliran air sungai yang sehingga menyebabkan banjir. Nah, anak-anak, tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, coba lihat pada gambar anak-anak. Di sini banyak orang-orang yang sedang menebang hutan. Nah, tentu saja dengan menebangnya hutan ini akan merusak hutan. Dapat menghancurkan lingkungan hidup hewan. Juga peristiwa ini dapat menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor dan banjir bandang. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan? Membuang limbah ke sungai. Apakah kalian tahu apa itu limbah? Limbah itu merupakan sisa dari suatu kegiatan. Nah, limbah ini dapat mencemari sungai ya, sehingga dapat mematikan ikan. Nah, kemudian contoh yang lainnya yang dapat merusak lingkungan alam itu yaitu menebangi hutan secara liar. Nah, seperti pada gambar sebelumnya ya, menebang hutan secara liar itu dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul dan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang pun akan terjadi. Yang selanjutnya menggunakan pestisida secara berlebihan. Nah, anak-anak, biasanya kita sebagai manusia untuk memberantas hama pada tumbuhan biasanya menggunakan pestisida. Nah, ketika pestisida ini digunakan secara berlebihan, malah kita akan mematikan hewan-hewan yang tidak merugikan. Selanjutnya adalah memburu binatang liar. Pemburuan binatang liar ini dapat menyebabkan kehilangannya keseimbangan alam. Yang selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahkan peledak. Nah, jika menangkap ikan dengan cara seperti ini, otomatis ikan besar, ikan kecil itu akan mati semua dan menjadikan ikan itu menjadi punah ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Nah,
Semoga kalian bisa menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini yang dapat merusak lingkungan kalian ya. Lihat di sini, Benny sedang berbicara bahwa manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Nah, Udin menjawab, setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa? Ya, hak kalian sebagai siswa yaitu mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Yang kedua, mendapatkan nilai. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat, mendapatkan pengajaran dari guru dan hidup rukun dengan teman. Nah, untuk kewajibannya yaitu yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, mendengar pendapat teman saat berdiskusi. Dan yang terakhir, saling. Nah, anak-anak, ini hanya beberapa bagian contoh dari hak dan kewajiban kalian sebagai siswa. Masih banyak lainnya mengenai hak dan kewajiban siswa ya. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.